ketuhanan ini, yang satu ini, itu betul-betul sudah tidak bisa tergambarkan lagi. Dan kalaupun orang-orang yang sudah benar-benar mengenal Allah lalu diceritakan kepada kamu, kayak kamu pasti menuduh dia orang murtad. Iya, bilang tidak tahu dibilang kafir, bilang tahu dibilang murtad. Jadi mana ya, Mbu? Tahu nggak? Nggak tahu. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Jadi pada ujungnya kayak ya nggak tahu. Enak jadi orang goblok kadang-kadang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah. Channel yang apa adanya dan channel yang cukup sederhana. Tapi sebelum kita mendengarkan kajian-kajian tentang kehidupan, maka ada baiknya bagi teman-teman yang belum ngopi, kita ngopi dulu teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang sudah ngopi, bikin lagi kopinya teman-teman. Karena memang ilmu pengetahuan memang wajib kita asah agar ilmu itu tidak hilang teman-teman. Agar ilmu itu selalu melekat, selalu menempel. Tapi setinggi apapun kita punya pengetahuan, kalau kita makan sendiri, kita simpan sendiri, maka akan lenyap teman-teman. Mohon maaf teman-teman, dari kemarin saya bikin video memang ada suara telolet karena memang kita di dekat dengan tempat wisata di sebelah sana, jadi suaranya agak sedikit bising. Seperti itulah teman-teman. Saya bukanlah orang benar, tapi saya hanyalah orang yang baru mau belajar benar teman-teman. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya di antara tiap-tiap yang pernah kata-kata yang pernah saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman, mari kita ngopi dan tidak perlu berlama-lama, kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Wa zuhuru ta'ala, zahirnya Allah, tampilnya Allah, biwasitati tajalliyatil akwan, fihi lutfun kabirun. Jadi tampilnya Allah Ta'ala melalui tajalli alam semesta ini, melalui tajalli. Nggak usah diterjemahkan apa tajalli, nanti bingung lagi. Kalau terjemahkan dipaksakan ya boleh aja lah, bahwa Allah tampil dengan penampilan alam semesta ini, fihi lutfun kabir. Di situ ada satu kelembutan yang luar biasa. Ada satu hal yang sangat indah sekali. Ada sesuatu yang luar biasa ketika Allah tampil melalui tajalli kepada alam semesta ini. Tajalli ini kalau kita artikan tampil, rasanya masih kurang pas. Karena persoalannya tajalli itu bukan tampil juga sih. Ketika Nabi Musa itu meminta Allah supaya nampak, minta supaya Allah nongol, Rabbi arini anzur ilaika, tampillah supaya aku bisa melihat. Kata Allah, nggak bakal bisa kamu. Maksa? Oke. Kalau ente maksa, lihat ke gunung itu. Fanzur ilal jabali, lihat gunung itu. Kalau seandainya gunung itu masih tetap, engkau bisa. Ternyata falamma tajalla lil jabali kharra Musa sa'iqa wa qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Ketika Allah bertajalli kepada gunung, gunung itu meledak dan Nabi Musa jatuh tersungkur, lalu dia mengatakan ampun, tubtu, ampun, aku sekarang percaya betul. Itu maksudnya. Artinya jangan berharapkan kamu akan bisa melihat Allah. Kalau Allah bertajalli kepada dirimu, bisa-bisa kamu menjadi abu semuanya, hangus. Atau juga abu masing-masing menjadi angin. Ya, jadi iya itu persoalannya. Nah, ketika Allah falamma tajalla lil jabali, apakah kita katakan Allah menampilkan zatnya kepada gunung? Tidak juga. Ya sudah tajalli aja lah. Ngerti surat beli miskin mah? Angel sih. Ya bos. Idza yumkinu syuhuduhu wa ma'rifatuhu
illa biwasitati hadhihi tajalliyat. Karena menyaksikan Allah, syuhud Allah dan ma'rifat Allah tidak mungkin kecuali melalui tajalli-tajalli ini. Walau zahara bil awsaf, kalau seandainya Allah tampil bil awsaf allati kana 'alaiha fil azali, dengan sifat-sifat yang melekat sejak azal, sifat-sifat yang menetap sejak azal, bila wasitatin, tanpa melalui mediator, tidak melalui perantaraan, langsung tampil, lala syatil kainatu wad mahallat, akan lebur semuanya, lumat alam semesta ini, akan menjadi angin. Wa fil hadis hijabuhu an-nur, Allah itu hijabnya adalah nur, cahaya. Yang menutupi kita ini adalah cahaya. Walau kushifa anhu, kalau seandainya hijab itu dibuka, la ahraqat subuhat wajhi kulla syai'in adrakahu basaruh, akan membakar kecemerlangan wajah Allah itu segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh mata, habis semuanya. Wahadi makna qaulu law zaharat sifatuhu idmahallat mukawwinatuhu. Kalau seandainya, itulah yang dimaksudkan kalau sifat Allah tampil, betul-betul ditampilkan, maka akan lumatlah alam semesta ini. Ai law zaharat nu'utuhul asliyatul azaliyatu. Artinya, kalau sifat-sifat asli azali Allah itu tampil, dan mahallat al-mukawwinatul hadisah, alam semesta yang baru ini, yang hadis ini akan menjadi musnah semuanya. Idil kainatu kulluha taksifun lil asraril latifah. Karena apapun yang ada, alam semesta ini semuanya itu taksifun, adalah penebalan bagi rahasia-rahasia yang halus. Artinya, ibaratnya kalau ilmu fisika, bahwa benda itulah yang memantulkan cahaya. Cahaya yang tidak bisa dilihat. Yang dilihat adalah benda yang kena cahaya itu. Benda yang tertimpa cahaya itu kelihatan bendanya. Saya nggak kelihatan. Kita hanya tahu bahwa ada cahaya karena kita melihat suatu benda. Seperti apa cahaya? Nggak bisa dilihat oleh mata. Warna nggak ada warnanya. Bentuk nggak ada bentuknya. Bau nggak ada baunya cahaya. Tapi ada kan? Yang bisa kita tangkap bukan cahaya, benda yang menerima pantulan dari cahaya itu. Saya kira secara fisika saja cahaya saja menjadi suatu persoalan besar. Dan sampai sekarang juga para fisikawan sepakat bahwa cahaya yang ada di alam semesta ini, mereka sepakat bahwa belum tahu dari mana datangnya cahaya alam semesta ini. Dari mana datang? Dari arah mana? Enggak tahu, pokoknya ada cahaya. Utara, selatan, timur, enggak tahu. Ya di sini gelap karena kita tertutup oleh bayang-bayang bumi, ya, oleh ayang-ayangan yang bumi. Ya kalau kita lepas keluar, ya terang benderang. Apakah dari matahari? Bukan. Ada bintang lain? Bukan juga. Dari mana? Ya nggak tahu. Seperti apa sih cahayanya? Ya di Al-Quran dikatakan masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajarati mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nurin yahdillahu li nuri man yasha wa yadriballahu amsalin nasi wallahu bikulli syai'in alim. Jadi itu sendiri juga sampai sekarang belum ada kesepakatan para mufassirin maksudnya apa itu. Tetapi itu merupakan satu hal yang perlu menjadi renungan kita juga. Masalun nuri kamiskatin, ibarat saya itu seperti miskat. Miskat itu lepak lah barangkali ya, lampu cuma miskat, tempat lampu yang biasa di dinding ditajuk-tajuk musola zaman dulu itu kan jendela kecil yang cekung ke dalam itu. Nah di situ kan tempatnya lampu. Kamiskatin fiha misbah,
Di dalam miskat itu ada lampu. Al-misbahu fi zujajatin. Lampunya ada di dalam kaca. Az-zujajatu karena kaukabun durriyun. Kacanya seperti bintang duri. Kaukabun durriyun. Yuqadu min syajaratin mubarakatin. Yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi. Zaitunatin semacam zaituna, la syarqiyatin wala gharbiyah, bukan barat dan bukan timur. Yakadu zaitu yudiu, minyaknya saja sudah hampir berpijar menyala. Walau lam tamsas hunar, sekalipun belum disentuh api. Ini seperti apa nih maksudnya nih? Silakanlah berpikir sendiri. Puyang. Minyaknya udah bersinar. Puyang ya teman-teman ya. Silakanlah berpikir sendiri kata Buya Puyang. Ya memang karena ini cerita beliau ini sudah memang tertuju kepada satu titik, yaitu kepada Yang Maha Kuasa secara langsung ya teman-teman, karena beliau sudah mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi Musa pun ingin bertemu secara langsung kepada Yang Maha Kuasa pun ya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tapi ini opini saya teman-teman ya, ini hanyalah opini saya. Ya tidak bisa kalau masih ada sifat manusiawi, karena yang menginginkan itu adalah kehendak daripada sisi manusiawi daripada Nabi Musa, Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ya kalau pada saat Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Allah yang berkehendak, sehingga ya terjadilah pertemuan. Jadi pada intinya menurut hemat saya, menurut opini saya, tidak akan pernah seseorang itu bisa menemui Yang Maha Kuasa kalau bukan atas sudah seizin Yang Maha Kuasa. Kalau sudah atas seizin Yang Maha Kuasa ya nggak akan lebur, nggak akan lebur, nggak akan hancur. Tapi kalau masih ada sifat manusiawi ya hancur, gunung pun hancur. Kalau Allah yang berkehendak ya maka diangkatlah seseorang itu untuk menemuinya. Kalau Yang Maha Kuasa berkehendak. Tapi kalau Yang Maha Kuasa belum berkehendak dan kita sendiri sebagai manusia yang berkehendak ya hancur lebur. Maka disitulah kita mempunyai sesuatu kajian khusus, di mana kajian khusus itu yang di dalam diri kita harus bisa mencermatinya bahwasanya kenapa pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa diizinkan dan diangkat bertemu kepada Yang Maha Kuasa. Nah, di situ tentunya kan mempunyai sesuatu rahasianya. Dan kenapa pada waktu itu Kanjeng Nabi Musa alaihissalam itu mempunyai sifat manusiawi dan memang akan hancur, gunung pun akan hancur. Nah, tentunya di situ mempunyai sesuatu rahasia. Rahasianya di mana? Rahasianya adalah di perjalanannya itu sendiri teman-teman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan tapi ini hanyalah opini saya ya teman-teman, hanyalah opini saya. Kita lanjutkan. Ya itu, ya, ya udah. Ya kalau nggak mampu ya udah, jangan maksa. Iya. Allati hiya nu'utul al-khamratul azaliyah, yang merupakan sifat-sifat khamra yang azal. Allati asyara ila Ibn al-Farid fi khamriyatihi biqaulihi. Khamr itu arak. Arak itu simbol daripada mabuknya cinta, barang bukan arak ini. Safa'un wala ma'un wa lutfun wala hawa wala wa nurun wala narun wa ruhun wala jismu. Taqaddama kullal kainati hadisuha qadimun wala syaklun hunaka wala rasmu. Safa jernih, wala ma'un tapi kejernihannya tanpa air, walutfun dan lembut, wala hawa dan juga tidak ada hawa, wa nurun wala narun ada cahaya dan tidak ada apinya, wa ruhun wala jismu ruhnya ada tapi enggak ada jisimnya. Taqaddama kullal kainati lebih mendahului keberadaannya daripada alam semesta yang baru ini. Qadimun mana maha dahulu,
wala syaklun, dan tidak ada bentuk, hunaka wala rasmu, dan juga gambarnya juga nggak ada. Bercerita tentang ketuhanan memang terkadang kita kesulitan, langsung tidak bisa menggunakan pengandaian-pengandaian, semakin melantur, diberi contoh-contoh semakin tidak mengerti. Dan kalaupun orang-orang yang sudah benar-benar mengenal Allah lalu diceritakan kepada kamu, kayak kamu pasti menuduh dia orang murtad. Iya, bilang tidak tahu dibilang kafir, bilang tahu dibilang murtad. Jadi gimana ya, Mbuh? Tahu nggak? Nggak tahu. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Jadi pada ujungnya ya nggak tahu akhirnya. Enak jadi orang goblok kadang-kadang tuh. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Makanya teman-teman, di cerita beliau terakhir, apabila ada seseorang yang berbicara tentang ketuhanan, apalagi sudah masuk seperti ini, ke dalam seperti ini, pastilah banyak orang mengatakan murtad kafir. Itu murtad kafir. Padahal sebenarnya itu yang namanya opini, sah-sah saja kok dalam berpikir. Tidak ada masalah kok. Allah sendiri saja tidak mempermasalahkan hal itu. Cuman Allah tuh pernah berpesan, engkau sungguh tidak akan sanggup. Itu saja sebenarnya. Karena kenapa tidak akan sanggup? Selagi engkau belum kuizinkan, ya maka tidak akan ada satupun yang sanggup. Sekalipun itu seorang nabi, kecuali yang diizinkan oleh Allah, baru bisa, baru sanggup. Kembali lagi, Allah yang punya prioritas, yang punya satu ketentuan terakhir, yang punya satu keputusan terakhir yang tidak bisa digabungkan oleh makhluk. Kalau dia mengizinkan, silakan. Bagaimana yang maha kuasa saja teman-teman. Itu kembali lagi. Jadi memang agak sulit berbicara tentang seperti ini. Cuman untuk opini saya pribadi, apabila kita mengkaji yang maha kuasa, memang nothing, sudah tidak ada apa-apa lagi. Kalaupun kita umpamakan, sebenarnya tidak bisa diumpamakan. Mungkin hanya sekedar gambaran-gambaran saja, ya mungkin untuk pengembangan saja. Itu pun gambarannya pun sebenarnya sudah tidak akan pernah bisa lagi sebenarnya. Tapi sekedar saja, ini mah hanya sekedar contohnya saja, atau sekedar gambarannya saja ya mungkin. Tapi untuk digambarkan sendiri pun tidak bisa. Seperti pernah yang saya katakan pada video-video sebelumnya, pada saat kita seandainya, ini saya berumpama ya teman-teman, disclaimer, saya berumpama, seandainya saya bertemu dengan yang maha kuasa, seandainya saya bertemu dengan yang maha kuasa dan saya lihat, oh wujudnya yang maha kuasa seperti ini, seandainya wujudnya yang maha kuasa seperti saya ya, bentuknya gitu, bentuknya akan hancur pada saat itu, bentuknya itu, pada saat kita berpikir seperti itu. Jadi disitulah sebenarnya kita sudah tidak bisa menilai lagi, sudah tidak akan pernah bisa menilai lagi, karena dia memang sudah tidak akan pernah bisa disamakan oleh segala sesuatu. Sudah benar-benar mutlak dia tidak bisa disamakan oleh segala sesuatu. Dan benar-benar pengetahuan tentang ketuhanan ini, yang satu ini, dan yang satu ini, itu betul-betul sudah tidak bisa tergambarkan lagi sebenarnya. Tapi kalau hanya sekedar berandai-andai, hanya sekedar, walaupun tidak bisa diandaikan, sebenarnya sekedar buat gambaran saja ya mungkin. Tapi sebenarnya juga tidak bisa digambarkan. Hanya tiap-tiap dirilah yang mampu, yang menangkapnya, yang diizinkan oleh yang maha kuasa. Kebodohan datang dari saya dan kebenaran datang dari yang maha kuasa. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah dan khilaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.